Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita puasa, Allah enggak puasa. Kita pergi haji, Allah enggak pergi haji. Kita disuruh, diperintahkan berbakti kepada ibu bapak. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu. Kita diperintahkan dengan beragam perintah ibadat, tapi Allah taala enggak melakukannya. Kecuali salawat kepada Nabi Muhammad. Sebelum Allah taala perintahkan, Allah taala nyatakan Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Baru Allah Ta'ala mengundang orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Dan di dalam hadis, man shalla alayya maratan wahidah sallallahu alaihi biha asyra, yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah Ta'ala bersalawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Berkata Imam Sahib Ratib Abdullah bin Ali al-Haddad, beliau mengatakan satu salawat dari Allah untuk hambanya cukup sebagai kebanggaan bagi hamba tersebut di dunia dan akhirat. Bagaimana halnya 10 salawat sebagai imbalan dari satu salawat yang diucapkan hamba untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, wa inna agrabakum minni yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Yang paling dekat di antara kalian denganku besok hari kiamat, yang paling banyak bersalawat kepadaku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kam aj'al laka minas shalah alaik? Berapa banyak dari waktuku, dari wiridku yang aku alokasikan untuk salawat kepadamu? Apakah aku jadikan 1/4 aku alokasikan untuk salawat kepada Nabi Muhammad? Nabi bilang, itu bagus. Fa in zidta fa huwa ahsan. Kalau engkau tambah lagi, lebih baik lagi. Maka itu sahabat bilang, kalau begitu setengahnya ya Rasulullah. Bagus. Kalau kamu bisa kasih lebih baik lagi. Kalau begitu 2/3-nya. Dia bilang bagus. Kalau bisa lebih baik lagi. Kalau begitu semuanya saya jadikan salawat kepada Rasulullah. Maka Nabi menjawab, idzan yughfar dzambuk tukfa hammuk. Kalau memang demikian, dosa-dosamu diampunkan oleh Allah Ta'ala, urusanmu dihandle, dirapikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, diampunkan dosa-dosanya, kemudian juga urusannya ditolong, dibantu, dirapikan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah amalan yang terjamin pasti gobul, pasti diterima. Kalau amalan kita, puasa kita, zakat kita, ibadat kita, ya bisa diterima, bisa enggak. Amaluna bainal qabul wa raddiha, antara diterima atau tidak, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad. Sebab salawat kepada Nabi Muhammad utamanya diperuntukkan untuk Nabi Muhammad, enggak bakalan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan tuh dalam syair, amaluna bainal qabul wa raddiha illa shalah 'alan nabiyyi Muhammadi. Amalan kita itu, amalan tiap manusia itu bisa gobul, bisa diterima, bisa juga ditolak. Kecuali salawat kepada Nabi Muhammad itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang dulu, para ulama, para masyayikh, senantiasa mereka memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tiap harinya salawat 100 kali, 200 kali, 1000 kali, 2000 kali, bahkan lebih banyak daripada itu semuanya. Karena Imam Abdullah bin Husain bin Tahir setiap hari itu wirid rutinnya itu bersalawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 25.000 kali.
25.000 kali salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan sahib kitab Dalailul Khairat, penulis kitab Dalailul Khairat. Itu Dalailul Khairat adalah kitab salawat kepada Nabi Muhammad. Itu beliau itu sebelum menulis kitab tersebut adalah seorang ulama, Imam Jazuli, yang punya hubungan erat dengan Rasulullah. Sekali beliau bersama kawan-kawannya di tengah perjalanan, beliau kehabisan air, ingin sholat tapi tidak ada air. Sampai di hadapan mereka ada sebuah sumur. Sumurnya ada, tetapi nggak ada timbanya, nggak ada talinya. Bagaimana mau ngambil ke bawah? Dalam sumurnya. Bingung mereka. Mau sholat, air ada di situ, cuma nggak bisa diambil. Mereka nggak ada wudhu dan kehausan. Nggak lama saat mereka sedang menatap sumur tersebut, ada seorang gadis kecil mendekat. Bilang, kenapa kalian di sini? Oh, kami nunggu di sini, bingung mau ngambil air ini bagaimana caranya. Sebab tidak ada timba dan tidak ada tali. Maka gadis tersebut bertanya, memang kalau ngambil air dari sumur perlu timba dan tali? Dibilang iya. Bilang, oh, kalau kita orang kampung sebelah kalau kesini ngambil air nggak perlu timba dan tali. Terus bagaimana? Ya, kita mendekat, ya kita baca sholawat sama Nabi Muhammad, kita tiup ke sumur tersebut seperti ini, toto airnya meluap sampai ke bibir sumur. Nah, mau air silakan ambil. Begitu caranya. Sampai Imam Jazuli bertanya, memang apa yang kamu lakukan? Cuma sholawat. Kamu sering sholawat? Iya. Tiap hari berapa kali sholawat kepada Nabi Muhammad? Dia bilang, setiap hari saya sholawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 8.000 kali. 8.000 kali tiap hari sholawat kepada Rasulullah. Ini anak kecil, seorang gadis kecil tiap hari sholawat 8.000 kali. Masya Allah. Itu syekhana, guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Itu beliau cerita, beliau bercerita waktu itu jumpa dengan salah seorang ulama dari Suriah. Ini sekitar 25 tahun yang lalu lah, saat krisis atau kerusuhan di Suriah yang pertama, yang awal, bukan yang barusan ini. Itu ulama tersebut saat jumpa di haji, dia cerita, wahai Habib, saya jumpa dalam krisis itu, dalam kerusuhan yang terjadi di Suriah itu, saya jumpa dengan satu ibu-ibu murid saya. Dia datang menangis, bilang, ya Syekh, saya kena musibah. Saya pikir suaminya meninggal atau ayahnya atau anaknya. Saya bilang, bersabarlah kamu. Bilang, saya nggak kuat, ini musibah berat. Bilang, kenapa sih kamu nggak bisa bersabar atas musibah ini? Apa suamimu meninggal? Bilang, lebih dahsyat dari itu. Siapa? Anakmu, ayahmu yang meninggal, lebih dahsyat dari itu. Oh, siapa yang meninggal? Bilang, bukan ada yang meninggal, tapi saya udah 3 hari tidak mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata si ibu kepada ulama ini. Sampai ulama itu dengar begitu dia malu. Bilang, ini ibu-ibu 3 hari nggak mimpi Rasulullah, dia menangis. Oh, saya nggak tahu sudah berapa lama, kapan terakhir saya mimpi Rasulullah. Sampai akhirnya saya tanya, memang ibu tiap hari mimpi Rasulullah? Iya, tiap hari mimpi Rasulullah. Terus ditanya, apa amalannya ibu tiap hari? Oh, tiap hari saya sholawat. Berapa banyak? Ya, tidak kurang dari 10.000 kali tiap hari sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ini sudah 3 hari terputus mimpi saya, nggak mimpi Rasulullah. Akhirnya mungkin ada sunnah yang ibu telantarkan, coba tambahkan lagi porsi sholawatnya, perhatikan lagi sunnahnya Rasulullah, adabnya Nabi Muhammad, bersihkan hati dari kebencian-kedengkian. Kata si ustadz ini berlagak mengajari si ibu. Hingga akhirnya berapa hari kemudian dia berkata, alhamdulillah Ustaz, saya sudah mimpi lagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Syekhana Al-Habib Umar cerita bahwasanya itu beliau jumpa dengan salah satu pemimpin di Chechnya, di Chechen. Itu salah satu presiden yang sekarang ini min ahli tasawuf, yang gemar sholawat kepada Nabi Muhammad. Sampai dia bilang kepada guru kami Al-Habib Umar, bilang, ya Habib, doakan saya. Dulu sebelum saya jadi presiden, saya bisa sholawat tuh tiap hari sampai 7.000 kali. Begitu, sampai 7.000 kali, sampai 10.000 kali terakhir saya sholawat. Akan tetapi begitu saya menjadi presiden terlalu sibuk hingga cuma bisa sholawat sampai 4.000 kali.
karena kesibukan mengurus rakyat hanya bisa sholawat tiap hari 4.000 kali. Doakan saya biar bisa kembali lagi seperti dulu 10.000 kali sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini sekarang berkat Habib Umar datang ke kami, bangkit lagi semangat saya, sudah bisa mengejar lagi lebih dari 4.000, udah 7.000, 8.000 kali. Doain dikit lagi saya kembali ke target yang biasa saya lakukan tersebut. Oh, Masya Allah. Nah, ini dulu pejabatnya seperti itu, Masya Allah. Pemimpinnya seperti itu, pedagangnya seperti itu, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu Imam Jazuli begitu dengar itu anak perempuan tiap hari sholawat sekian ribu kali kepada Rasulullah, dia memutuskan untuk membuat sebuah kitab, sebuah buku isinya sholawatan kepada Nabi Muhammad. Biar enggak jenuh, dibikin itu sholawatan itu beragam. Sholawat di hari Senin, hari Selasa, hari Rebo, hari Kamis. Jadi orang tuh mengerjakannya tuh dengan asyik. Sebab manusia tuh sebagaimana dikatakan oleh Ibn Athaillah Sukandari, lamma alimal haggu minka wujudal malal lawwana laka ta'at. Allah Ta'ala tahu kita ini adalah orang manusia yang mudah jenuh, maka dijadikan ketaatan itu beragam. Dijadikan ketaatan itu beragam. Di antara yang menempuh metode yang sama seperti Imam Jazuli adalah Imam Ali bin Muhammad bin Hasan bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi sahibul Maulid Simtud Durar. Itu beliau pun juga ada sholawat beliau di hari Senin, hari Selasa, hari Rebo, hari Kamis, hari Jumat. Loh, kenapa pakai harian begitu? Ya memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan tuh ada waktu-waktu tertentu, dan mukmin tuh diatur tertib amalannya, bukan asal-asalan. Salat zuhur ya pada waktunya. Loh, kapan waktu aja bebas? Loh, enggak, salat zuhur pada waktunya, asar pada waktunya, maghrib pada waktunya, isya pada waktunya, subuh pada waktunya. Inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sebuah kewajiban yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Begitu juga di dalam Al-Quran, bagaimana disebutkan keberkahan suatu waktu lebih dari waktu yang lain. Allah Ta'ala berfirman wadduha, demi waktu duha. Terus juga dalam ayat yang lain wal asr, demi waktu asar, wal laili, demi waktu malam. Begitu dan begitulah di dalam Al-Quran. Nabi bilang di dalam hadis, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'aradu laha. Sesungguhnya di waktu-waktu yang kita lalui ada momen-momen tertentu di mana anugerah Allah Ta'ala berlimpah lebih daripada momen yang lain, lebih daripada waktu yang lain. Maka kejar di waktu tersebut, cari anugerahnya Allah di waktu tersebut. Kita cari tahu mana waktu-waktu yang mulia. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya aktsiru alayya, aktsiru fi sholati alayya fi lailatil gharra wal yaumil azhar. Perbanyak sholawat kepadaku di malam yang agung, di hari yang mulia. Malam yang agung, malam Jumat, hari yang mulia, hari Jumat. Banyakin sholawat di saat tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isyarat bahwasanya ada momen tertentu, banyakin porsi kita. Sebagaimana juga di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Rasulullah menyatakan bahwasanya man shalla alayya ba'dal asri yaumil jum'ah 8 marrah ghufirat lahu dzunub 80 sanah. Yang bersalawat kepadaku setelah asar di hari Jumat sebanyak 80 kali, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kecil yang dilakukan hamba tersebut selama 80 tahun. 80 tahun, 80 kali salawat kepada Nabi Muhammad setelah asar di hari Jumat, diampunkan dosa-dosa kecil selama 80 tahun. Loh, masa iya sih gampang begitu tapi pahalanya kok dapat banyak? Ya, mana mungkin begitu? Sekarang kan kita urusannya sama Allah. Masalah kita sama Allah Ta'ala, kita bikin dosa sama Allah Ta'ala, ya terserah Allah Ta'ala cara mengampuninya dengan hal yang simpel. Di dalam hadis sahih Nabi Muhammad menyatakan bahwasanya orang yang membaca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali, ghufirat dzunubuh wa in kanat mithlu zabadil bahr. Yang membaca istighfar ini 3 kali diampunkan semua dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Sebanyak buih di lautan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Maha suci Allah yang memberi ampunan tanpa peduli. Allah kalau mau ngasih ampunan nggak peduli, nggak tanggung-tanggung.
Allah kalau mau ngasih anugerah nggak peduli, nggak tanggung-tanggung. Allah kalau mau memaafkan nggak peduli, nggak tanggung-tanggung. Kenapa? Sebab Allah nggak bisa dirugikan dengan dosa, dan Allah nggak bisa diuntungkan dengan taat yang dilakukan oleh manusia. Kita bikin taat, kita nggak nguntungin Allah, kita menguntungkan diri kita sendiri. Sama kita bersolawat, kita disuruh solawat oleh Nabi Muhammad, apa Nabi yang dapat untung? Nabi butuh sama solawat kita? Sama sekali enggak. Nabi nggak butuh sama salawat kita. Allah udah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat yang jumlahnya nggak tahu berapa triliun salawat kepada Nabi Muhammad. Sejak kapan? Sejak sebelum makhluk diciptakan. Allah udah salawat kepada Nabi Muhammad. Terus apakah Nabi masih perlu sama salawatnya kita? Salawat yang dari mulut, yang masih suka bergosip, masih suka mengumpat, masih suka bohong, masih suka ngomong yang kotor, masih suka ngomong yang macam-macam. Allah nggak butuh sama salawat. Tapi dengan kita salawat kepada Nabi Muhammad, dengan kita salawat kepada Nabi Muhammad, dosa kita diampunin, kita dapat manfaat, dan Rasulullah mau memberikan keuntungan kepada kita. Kita disuruh salawat kepada Nabi Muhammad bukan agar Nabi dapat untung, tapi biar kita yang dapat untung dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan salawat tersebut. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya kepada kita. Amalan kita, ketaatan kita enggak menguntungkan Allah. Maksiat kita tidak merugikan Allah, tapi maksiat kita merugikan diri kita sendiri. Kejahatan kita merugikan diri kita sendiri. Sampai dikatakan bahwasanya zalamta wa ma illa li nafsika ya fata zalamta wa zulmun nafsi min agbahil wasfi. Kamu berbuat zalim, berbuat jahat. Tahu ngejahatin siapa? Yang kamu jahatin ya diri kamu sendiri. Kita bukan ngejahatin Tuhan, bukan menzalimi Tuhan. Ngejahatin orang dengan kejahatan yang kita lakukan, kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain, yang paling dirugikan bukan orang tersebut, diri kita sendiri. Kita bikin dosa, yang dirugikan Allah bukan, tapi yang dirugikan diri kita sendiri. Dan menjahati diri sendiri, mencederai diri sendiri, melukai diri sendiri, ngezalimin, menyakiti diri sendiri, itu adalah kebodohan yang luar biasa, kejahatan yang paling bodoh. Ngapain melukai diri sendiri? Wala tulgu, jangan melukai diri kalian sendiri. Masya Allah. Nah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, menunjukkan kepada kita pintu-pintu kebaikan untuk kita kerjakan, untuk kita laksanakan. Dan Allah Ta'ala kalau beri ampunan nggak peduli. Itu disebutkan di dalam hadis fil Bukhari, besok di hari kiamat, ketika ada hamba-hamba tertentu yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, yang mana Allah kalau berurusan dengan hamba tersebut nggak hitung-hitungan. Tapi namanya manusia, bikin dosa, bikin kesalahan, ada kelalaian. Semuanya kita ini pendosa, nggak ada orang yang nggak punya dosa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya bikin salah, tempatnya kelalaian, kita tempatnya bikin dosa. Kullukum khata'un, semua kalian adalah pendosa. Khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baiknya pendosa adalah yang gemar bertaubat. Itu dikatakan dalam Sahih Bukhari oleh Nabi Muhammad, ketika ada seseorang yang dikasihi oleh Allah, dirahmati Allah, diadili besok di hari kiamat. Saat dia diadili, wada' rabbika nafahu, Allah Ta'ala letakkan penutupnya, sehingga nggak ada yang tahu dialog yang terjadi antara hamba tersebut dengan Allah, nggak ada yang tahu. Maka Allah Ta'ala katakan kepada hamba tersebut, abdi fulan, hambaku fulan, iya ya Rabb, di hari sekian, jam sekian, tanggal sekian, menit kesekian, kamu bikin dosa ini, ngaku. Iya betul ya Allah. Ditunjukkan oleh Allah Ta'ala dosa-dosa dia yang kecil-kecil, yang besar disembunyikan, baru disebut yang kecil-kecil. Beberapa dosa dia yang kecil disebut dosa ini, betul kamu melakukan, iya. Sebut lagi dosa lain, dosa ini kamu juga pelakunya, iya. Sampai tuh orang ditodong dengan banyak dosa oleh Allah Ta'ala, bilang itu dalam hati dia baru berpikir ini baru dosa yang kecil, masih banyak dosa yang gede. Sampai dia bilang, saya binasa, saya celaka, saya hancur deh, berpikir begitu.
Tahu-tahu Allah Ta'ala bilang itu dosa-dosa tuh ya, dosa-dosa kamu yang tadi disebutan, baru disebutin yang kecil-kecil, masih sisa banyak nggak disebut. Itu dosa-dosa kamu semuanya saya maafkan, saya rubah itu dosa kesalahan menjadi pahala. Tadinya dosanya segunung berubah menjadi pahala segunung. Girang kan? Mestinya girang, tapi memang dasar manusia dia bilang ya Allah interupsi. Loh kenapa lagi? Kayaknya masih ada sisa dosa-dosa saya yang belum disebutin, maksudnya biar sekalian diampunin, biar sekalian dirubah menjadi pahala. Itu Rasulullah waktu menceritakan gitu sampai tersenyum dan tertawa, kelihatan gigi geraham beliau sallallahu alaihi wasallam. Hari menakutkan, tetapi buat sebagian hamba dibikin itu hari berubah menjadi bagaikan hari lebaran, hari kegembiraan. Hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Masya Allah. Nah karenanya itu beruntung kita ya, kita hadir majelis yang semacam ini, majelis yang ngajarin kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita puji Nabi Muhammad, yang kita shalawatin Nabi Muhammad, yang kita idolakan Nabi Muhammad. Itu Al-Quran berapa banyak pujian dari Allah kepada Nabi Muhammad. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubashira wa nadhira da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira basyiril mu'minina bi'anna lahum minallahi fadlan kabira. Allah Ta'ala berfirman nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari rahamau bainahum. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala bagaimana menyebutkan itu dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pujian Allah yang banyak kepada Nabi Muhammad. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Berapa banyak janji Allah, kasih sayang Allah, pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala berfirman wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak Allah akan memberi kepadamu hingga engkau ridha. Itu waktu turun ayat tersebut Nabi bilang doa, ya Rabb, ya Allah, engkau bilang kepadaku engkau akan memberi sampai aku puas, sampai aku ridha. Sungguh aku enggak puas, aku enggak ridha kalau masih ada satu umatku di neraka. Kata Nabi Muhammad, yang dipikirin kita, yang dipedulikan kita, yang dicari kita umatnya beliau. Itu di dalam riwayat yang lain, Sayyidina Hasan bin Thabit beliau bilang garana fi dhuha wala sawfa yu'ti fasara qulubana dzakal 'ata'u hasyak ya Rasulullah tarda wa minna may yu'adzabu au yusa'u. Kita baca di surat Wadduha kalau Allah akan memberi sampai engkau ridha wahai Nabi Muhammad, dan enggak mungkin engkau ridha kalau ada umatmu yang masuk ke dalam api neraka. Kata Hasan bin Thabit sahabat Nabi Muhammad, sampai beliau bilang di dalam syairnya, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau diciptakan oleh Allah bebas dari cacat, enggak ada aib, enggak ada kekurangan, sempurna. Seolah-olah waktu engkau diciptakan engkau order kepada Allah, saya pengen mata yang seperti ini, pengen bibir yang seperti begini, pengen kulit yang seperti ini, pengen rambut yang seperti ini. Sallallahu alaihi wasallam. Saking indahnya Nabi Muhammad, sahabat cinta mereka kepada Rasulullah sampai uban rambut putihnya Nabi Muhammad dihitungin berapa lembar, dihitung rambut putihnya Rasulullah. Itu diriwayatkan di dalam hadis waktu Rasulullah wafat meninggal dunia usia 63 tahun. Itu sahabat bilang Rasulullah waktu wafat itu ubannya rambut putihnya yang ada di kepala dan yang ada di janggut, yang ada di kepala dan yang ada di janggut itu totalnya itu enggak lebih dari 17 lembar, 16 helai atau 17 helai, enggak lebih dari segitu total rambut putihnya Rasulullah usia 63 tahun, tapi rambutnya masih banyak yang hitam. Begitu, hanya dihitung tuh ada beberapa helai. Sampai waktu mulai tumbuh uban di janggutnya atau di kepalanya Rasulullah, beberapa sahabat
bilang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, syayyabta, ya Rasulullah, engkau sudah mulai tumbuh uban. Itu pertama, manusia pertama yang tumbuh uban adalah Nabi Ibrahim. Dulu orang usianya ratusan tahun nggak ada ubannya. Nabi Adam nggak ada ubannya. Nabi Nuh usianya lebih dari 1000 tahun nggak ada ubannya. Pertama yang tumbuh uban Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nanya, ya Rabb, waktu pertama tumbuh uban, mahada, nggak pernah ada orang tumbuh uban. Ini ada beberapa helai rambut putih, mahada. Maka Allah Ta'ala bilang, ya Ibrahim, hadza nur, itu adalah cahaya dari Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim bilang, Allahumma zidni nuro, ya Allah tambahkan saya nur, tambahkan saya cahaya. Kata Nabi Ibrahim, ala nabiyina wa alaihi afdhalus salam wa azka taslim. Nabi waktu mulai tumbuh uban ditanya, ya Rasulullah, engkau ubanan, ada ubannya, kenapa? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, ini nih, uban ini hasil apa? Syayyabatni hudun wa akhwatuha. Yang bikin saya ubanan Hud. Hud siapa? Tetangga? Bukan Hud tetangga, tetapi Hud, surat Hud dan kawan-kawannya. Surat Hud itu cerita tentang hari kiamat, tentang mahsyar, tentang umat-umat yang dibinasakan, umat nabi-nabi yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Itu surat yang isinya menakutkan. Bilang itu surat bikin saya tumbuh uban. Dan juga kawan-kawannya, ada surat Ghaf, ada surat Al-Qamar, ada surat Zalzalah, ada surat Al-Waqi'ah, ada surat Al-Qari'ah. Itu yang bikin saya ubanan, mikirin surat tersebut. Nah, kita sekarang mikirin apa? Mikirin apa kita? Yang dipikirin dunia. Tahu gak dunia? Sesuatu yang mafrugh minha, artinya itu udah kelar, udah diatur oleh Allah Ta'ala, udah ditentuin. Rezeki kita berapa udah ditentuin oleh Allah Ta'ala. Jadi nggak usah disetreskan, jalanin aja. Ghabba min ta'ala birizqil gawam fil kitabil munzal nuran lil anam faridah was-sakhat haram wal gunu' rahah wat tama' junun la yakthur hammuk ma qaddir yakun. Allah udah menjamin rizkinya setiap kaum, udah dijamin oleh Allah Ta'ala setiap kaum, baik dari kaum manusia ataupun dari kaum hewan dan binatang, kaum jin, semuanya udah dijamin rizkinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu tidak ada satu makhluk pun yang berjalan melata di muka bumi melainkan sudah dijamin, ditanggung oleh Allah rizkinya. Udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rizki mereka. Semut ada rizkinya, ikan ada rizkinya, ulat ada rizkinya, cacing ada rizkinya, sampai hewan-hewan yang najis seperti anjing ada rizkinya, kelelawar ada rizkinya, nyamuk ada rizkinya. Nyamuk ada rizkinya. Tahu gak rizkinya nyamuk apa? Yang kadang yang disebut darah presiden, darah menteri, darah gubernur. Pak Wali pernah disedot nyamuk gak darahnya? Darah wali kota. Hebat itu nyamuk, berani, hebat. Yang hebat itu siapa? Allah yang ngasih rizki kepada nyamuk tersebut. Nyamuk rizkinya udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi manusia, rizkinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diatur sedemikian rupa. Orang gak bakalan mati hingga butir nasi terakhir yang ditulis oleh Allah sebagai rizkinya dia habiskan. Selama masih tersisa rizkinya di luar, nggak bakalan mati, nggak bakalan meninggal dunia sampai rizkinya habis. Rizki kita nggak bisa dimakan orang lain, rizki orang lain nggak bakalan nyampe ke kita. Alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi qusim lak hasilun ladai. Yang buat orang sampai kapanpun nggak bakalan nyampe ke kita. Yang ditakdirkan buat kita pasti nyampe, walaupun nggak kita kejar, walaupun nggak kita cari, bakalan datang di hadapan kita. Ishtaghil birabbak, jalanin tugas kita kepada Allah Ta'ala. Ada yang ditugaskan suruh usaha, ya usaha. Tapi juga di antara usaha yang paling penting yang Allah Ta'ala suruh, sebelum kita disuruh usaha kerja, cari duit, suruh macul, suruh apa, tapi ada usaha yang diperintahkan oleh Allah jangan kita kurangin. Apa? Salat 5 waktu jangan ditinggal. Salat 5 waktu jangan ditinggal.
tuntut ilmu yang wajib kita pelajari ilmu tersebut. Itu diantara hal yang melancarkan rezeki, sholat 5 waktu. Diantara hal yang melancarkan rezeki, sholat duha. Diantara katanya itu la fagra ma'ad duha. Dalam riwayat disebutkan nggak ada istilah kefagiran kalau seseorang mengerjakan sholat duha. Wala ghina ma'az zina, nggak ada kekayaan di dalam perbuatan zina. Kemudian juga surat waqi'ah, itu surat waqi'ah yang merutinkannya itu amina minal fagah, aman dari krisis ekonomi. Kalau dia baca surat waqi'ah, itu rizki itu begitu, udah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jangan kita stres cuma gara-gara rizki. Mau kita pikirin, kita uring-uringan, berguling-guling di tanah, yang udah ditentukan oleh Allah Ta'ala pasti terjadi. Yang ditakdirkan ya pasti nyampe. Jadi ya hidup santai aja, ikhtiarin apa yang bisa kita ikhtiarin. Juga jangan terlalu tamak, jangan terlalu rakus. Kunci kebahagiaan dan disebutkan bahwasanya al-gunu' rahah wa tama' junun. Orang kalau mau hidup tenang, qanaah, puas dengan apa yang dibagi, yang diberikan oleh Allah. Tapi orang yang tamak, yang rakus, yang terobsesi, gila, stres saat dia terobsesi dengan sesuatu, sampai dikatakan hubbuka li syai' yu'mi wa yusim. Obsesimu terhadap sesuatu perkara itu bikin mata jadi buta, bikin telinga jadi tuli. Udah nggak masuk apapun ke otaknya. Diajak ngomong nggak nyambung, dikasih tahu nggak didengar, bikin dia buta. Hakadha. Kalau udah cinta atau suka kepada sesuatu, bikin dia buta dan tuli. Udah tidak objektif lagi cara berfikirnya. Karenanya itu dikatakan kalau kita mau hidup senang, bahagia, satu, intardha bil magsum ishta muna'aman wa in lam takun tardha bihi ishta fi hazan. Kalau kamu ridha dengan apa yang dibagi oleh Allah, kamu hidup dalam nikmat, senang, bahagia. Kunci kebahagiaan ridha dengan apa yang dibagi oleh Allah. Jangan kita sibuk apa yang ada di piring orang, akhirnya yang di piring kita digondol kucing. Jangan sibuk sama apa yang di piring orang, yang ada di piring orang rezekinya dia, gak usah sibuk sama yang di piring orang. Sibuk syukuri apa yang ada di piring kita. Kita jaga, kita syukurin nikmat yang ada di piring kita. Kalau kita sibuk dengan nikmatnya orang, ya akhirnya yang kita punya digondol kucing. Ngelihat tetangganya beli motor, dia beli obat pusing. Ngelihat tetangganya beli mobil, waduh, dia pergi ke dokter rumah sakit minta infus. Ngelihat tetangganya renovasi rumah besar-besaran, dia beli kain kafan. Waliyahzubillah min dzalik. Orang kalau udah iri nggak bisa menikmati nikmat yang dia punya. Ridha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi untukmu. Allah nggak salah di dalam memberi. Orang yang hasud, yang iri, itu adalah orang yang paling kurang ajar kepada Allah. Kenapa? Seolah-olah ketika dia iri, kenapa fulan yang dapat nikmat bukan saya? Seolah-olah dia bilang, Tuhan nih nggak pandai mengatur, kok ngasih nikmatnya ke dia? Salah, mestinya Tuhan ngasih nikmatnya ke saya. Nah ini kan orang paling kurang ajar kepada Allah. Allah ngasih kenikmat nggak salah alamat. Allah ngasih nikmat nggak salah alamat. Memang udah itu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Termasuk loh, kok Fir'aun yang dapat, kok Qorun yang dapat, mestinya Musa. Nggak begitu hitungannya. Allah Ta'ala alayhisallahu bi ahkamil hakimin. Allah punya hikmahnya sendiri yang kita nggak paham, yang kita nggak ngerti, diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk suatu hikmah. Khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah wa basata lahu min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah. Allah Ta'ala mengatur, hakim dan maha adil, jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Mau hidup bahagia, ridha
dengan apa yang dibagi oleh Allah. Mau hidup kaya, gampang kunci kekayaan, qanaah. Orang kalau punya qanaah, dia adalah orang yang paling kaya di dunia. Apa itu qanaah? Innal qanaata kanz laisa bil fani. Qanaah, puas dengan apa yang diberi oleh Allah, itu adalah kekayaan yang gak ada habisnya. Kita punya duit 10 triliun, habis apa enggak? Habis gak? Gorun duitnya lebih banyak dari kita, habis gak? Habis. Sulaiman, Nabi Sulaiman duitnya jauh lebih banyak, habis gak? Mana istananya? Mana mahkotanya? Mana singgasananya? Mana sutranya? Gak ada, habis. Nabi Sulaiman, apalagi kita. Akan tetapi duit habis, dunia habis, tapi ada sesuatu yang kekayaan yang gak bakalan habis. Namanya qanaah, puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dia legowo, dia puas, alhamdulillah. Dikasih roti, alhamdulillah. Dikasih nasi, alhamdulillah. Dikasih ikan, alhamdulillah. Kasih ayam, alhamdulillah. Kasih daging, alhamdulillah. Puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang paling senang hidupnya yang pandai bersyukur. Dia menganggap kayaknya orang paling bahagia saya dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menganggap dirinya itu punya nikmat paling gede. Sebab tuh syukur gak harus orang yang paling bersyukur bukan orang yang dikasih duit paling banyak, enggak, bukan itu. Tetapi orang yang tahu berterima kasih bahkan atas nikmat yang paling kecil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah karenanya itu ridha, qanaah. Orang kalau mau ngumpulin harta sekian triliun perlu waktu berapa tahun? Nah kita udah umur 40 tahun, 50 tahun belum segitu duit yang kita dapat. Tapi yang lebih dari itu, sifat qanaah ini hari bisa kita dapetin. Sifat ridha ini hari bisa kita dapetin. Kita tanamkan diri kita. Kita tanamkan sifat tersebut di dalam diri kita, kita pulang bawa itu sifat. Hidup kita bahagia. Hidup tuh untuk bahagia nggak harus memegang sesuatu yang kita idam-idamkan, nggak. Tetapi untuk hidup bahagia, punya sifat ini udah bahagia, senang, walaupun nggak punya apa-apa. Ada satu ulama bilang ketika dia bernaung di bawah pohon, makan roti kering, minumnya air putih, dia bilang ma'un wa khubzun wa dhillu hadhih na'imun ajallu jahadtu ni'mata rabbi in qultu anni mugillu. Air putih, roti kering, pohon buat ngadem bernaung, bukan istana, bukan rumah, pohon buat bernaung berteduh. Ini tiga hal ini nikmat yang paling besar. Kalau saya bilang kurang berarti saya kurang ajar. Kalau saya bilang kurang berarti saya kurang ajar. Nggak ada nikmat yang kurang, yang ada syukur yang kurang. Kalau mau lebih tambahin syukurnya. Yang ada aja belum tuntas syukurnya, yang ada aja belum tuntas kita syukurin. Syukurin nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalilun min ibadi asyakur. Sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Alhamdulillah ini hari ya, ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngumpul dalam rangka bersyukur. Gading bersyukur, gading bersolawat kepada Nabi Muhammad, gading berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kumpul syukur sama-sama, zikir sama-sama, solawat bersama-sama. Alhamdulillah, mudah-mudahan Haji Abdul Rahim diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, dan keluarga besar beliau, dan juga Masya Allah para habaib kita, Habib Haidar, Habib Muhsin, Habib Ahmad bin Yunus, dan segenap para kiai, para masyayikh yang hadir tengah-tengah kita, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, Masya Allah hadir, pecinta salawat, Masya Allah Bapak Haji Eri Cahyadi, alhamdulillah, Masya Allah yang gemar bersalawat kepada Nabi besar Muhammad, Insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya pertama ketemu beliau, tiap ketemu kalau enggak di masjid, kalau enggak di majelis, kalau enggak di masjid, kalau enggak di majelis. Itu orang dulu kalau mau ketemu orang tuh di rumahnya belum tentu ketemu, di kantornya belum tentu ketemu, di tokonya belum tentu ketemu, tapi ada satu tempat pasti ketemu. Di mana? Ya di masjid.
Di masjid pasti ketemu, di majelis pasti ketemu, nggak absen dari masjid. Hatta yang ngebunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang ngebunuh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, tahu dibunuhnya di mana? Dibunuhnya di masjid. Kenapa? Wah, itu tempat paling enak buat ngebunuh, dia nggak pernah absen. Hatta penjahat tahu, penjahat nih yang teriak-teriak jihad tahu ngebunuh dia di masjid, sebab dia nggak pernah absen di masjid. Loh, kalau dia nggak absen di masjid, kenapa masih dibunuh? Hah? Tapi subhanallah, akal kalau dia tersesat seperti begitu. Artinya intinya, Masya Allah, jangan tinggal nih tempat-tempat yang mulia, hadir majelis yang ngajakin kita untuk cinta, untuk ridha, untuk taat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan anugerahnya kepada kita, dan Allah Ta'ala anugerahkan keridhaannya kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganugerahkan kita sifat ridha, sifat qanaah, sifat taqwa, sifat mahabbah, dan peneladanan terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Dan pendahulu-pendahulu kita yang telah wafat, yang telah meninggal dunia dari masyarakat dan tokoh-tokoh setempat, Allah Ta'ala angkat derajat mereka, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan Firdaus yang tertinggi sebagai tempat tinggal mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah.